Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lainnya adalah pelajaran fisika dasar yang akan membahas tentang fluida. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu fluida. Jadi fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Kemudian fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Mudahnya bahwa fluida statis merupakan fluida yang pada fase diam atau fase yang tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak. Jadi perbedaan mereka berdua adalah fluida statis adalah fluida diam dan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Kemudian perbedaan lainnya bahwa fluida statis permukaannya tegak lurus terhadap gravitasi, sedangkan fluida dinamis tidak tegak lurus gravitasi. Kemudian ada 3 sifat fluida. 3 sifat tersebut adalah: pertama, bisa mengalami perubahan bentuk. Yang dimaksud mengalami perubahan bentuk itu bahwa fluida akan sesuai dengan medium tempat dia berada. Seperti jika suatu air dimasukkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Dan jika ditaruh di dalam ember, dia akan mengikuti bentuk ember. Jika ditaruh di dalam kubus atau kotak, dia akan mengikuti bentuk kotak tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa bisa mengalir. Seperti yang disebutkan tadi bahwa fluida statis itu tegak lurus terhadap bumi, sedangkan fluida dinamis tidak disyaratkan harus tegak lurus. Yang dimaksud dari itu seperti yang tertera di dalam buku Mitra Judin, bahwa yang dimaksud ialah ketika suatu fluida statis, bentuknya itu kan harus selalu tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, jika pada suatu kondisi permukaan fluida statis tidak tegak lurus, maka ia akan mengalir atau bergerak untuk mencari posisi supaya dia tegak lurus. Ketika dia sudah tegak lurus, maka ia akan kembali diam dan menjadi statis. Jadi konsep mengalir itu untuk mencari keadaan ketika dia tegak lurus pada bumi. Kemudian selanjutnya memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Seperti di penjelasan poin pertama tadi. Kemudian besaran-besaran yang terdapat pada fluida yang terkait dengan fluida, pertama adalah kompresibel dan tidak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena dia mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya adalah gas. Zat tidak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah air. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat suatu partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Dirumuskan sebagai massa per volume. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tentang massa jenis dari fluida-fluida tertentu. Kemudian viskositas. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Secara matematis, hukum Stokes dirumuskan sebagai berikut seperti yang tertera. Kemudian berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Perbedaannya dengan massa jenis, seperti kita tahu bahwa berat jenis rumusannya adalah massa dikali gravitasi. Karena berat adalah itu tuh dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga satuan dari berat jenis adalah m kali g per volume. Kemudian tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Contoh tegangan permukaan ini bisa dilihat pada serangga yang berdiri pada permukaan air. Secara matematis, rumusannya adalah seperti berikut. Kemudian kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresapnya artinya gerakan naik atau turun zat cair. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Kemudian rumusannya bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Ketika seseorang berenang di kolam yang cukup dalam, semakin dalam dia berenang, maka dia akan merasakan sakit di telinga.
Hal ini disebabkan karena adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida yang tak bergerak. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai P sama dengan Rho kali G kali H. Kemudian penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar akan menghasilkan besaran baru yang disebut tekanan mutlak. Secara matematis dirumuskan sebagai tekanan mutlak sama dengan tekanan awal atau atmosfer ditambah Rho GH atau tekanan dari fluida, tekanan hidrostatis. Kemudian hukum utama hidrostatis. Hukum utamanya adalah bahwa semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Seperti yang dilihat di gambar. Kemudian rumusannya. Dan kemudian berikutnya adalah hukum Pascal. Pada hukum Pascal dijelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Kemudian hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Jadi ketika suatu benda itu jatuh atau dicelupkan ke dalam air, maka ada kondisi tertentu dia bisa terapung, melayang maupun tenggelam. Terapung itu ketika Rho benda lebih kecil daripada Rho fluida, melayang ketika Rho benda sama dengan Rho fluida, dan tenggelam ketika Rho benda lebih berat daripada Rho fluida. Gaya apung sendiri adalah gaya yang menentang atau membuat benda tersebut terdorong ke atas. Karena itu kita bisa melihat bahwa pada saat benda berada di dalam air, maka masanya akan terasa lebih ringan dibandingkan saat benda berada di udara. Baik, sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.